Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Masih tentang awas bahaya obesitas, kita tanyakan dulu nih ke Dokter Bella terlebih dahulu. Kan banyak ya dok, orang yang udah kegemukan, mereka merasa kayaknya harusnya puasa aja deh biar bisa mengurangi nafsu makan. Bener nggak sih dok, sebenarnya puasa bisa menjaga agar kita nggak makan berlebihan dokter? Jadi untuk puasa sendiri, kalau sekarang itu trennya adalah intermittent fasting ya. Kalau misalnya untuk puasa, tapi itu juga harus terukur gitu, dan juga perlu pengawasan. Karena kalau misalnya puasanya terus-terusan, itu malah bukannya jadi kurus, tapi nanti malah jadi sakit lambung gitu ya. Karena kan lambung kita juga perlu diisi gitu. Jadi kalau misalnya memang mau pakai metode puasa, itu harus ada metodenya sendiri, namanya intermittent fasting. Nah, itu juga banyak ya kalau misalnya dilihat di internet sendiri, ada metode yang puasa 12 jam baru nanti makan gitu ya. Terus juga ada puasa yang biasa sih dia dimulai dari yang kecil terlebih dahulu, 5 jam, 6 jam gitu ya. Puasa baru nanti makan, baru nanti puasa lagi gitu. Intinya adalah biasanya pada pasien-pasien yang mau mengurangin berat badan, itu defisit kalori sih yang paling penting ya, karena tadi kita punya kebutuhan kalori maksimal harian. Nah kalau bisa kurang dari segitu gitu, nggak mesti harus puasa, asalkan kurang dari kebutuhan kalori harian kita, itu juga bisa dikatakan diet gitu. Jadi kalau misalnya puasanya setiap hari terus juga nggak terukur, terus juga kadang-kadang puasa kadang-kadang enggak, terus kadang-kadang juga tidak makan pagi, terus tiba-tiba makannya malam ya, itu kan nanti asam lambung kita juga akan memproses terus ya. Jadi nanti malah bukannya sehat malah jadi sakit, biasanya malah jadi keluhannya ke nyeri ulu hati, muntah-muntah gitu. Itu karena tadi nggak ada isi juga dalam perutnya gitu. Jadi lebih baik memang kalau misalnya mau memulai diet, kan intinya adalah konsisten ya, konsisten, terus juga defisit dari kalori itu yang paling penting, terus tadi olahraga yang harus terukur juga. Oke, berarti yang penting adalah harus digarisbawahi ini adalah defisit kalori ya dok ya, untuk pemirsa di rumah. Jadi nggak boleh sembarangan puasa pemirsa, tetap harus di bawah pengawasan dokter dan juga puasanya itu yang tepat ya dok. Baik, sih Pak, ke dokter Wenti nih, masih terkait dengan olahraga ya dok, aktivitas fisik yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah seperti aktivitas ringan ya dok tadi. Boleh kita lanjutkan terkait dengan aktivitas fisik apa aja dok yang boleh dilakukan? Oke, jadi selain olahraga nih, selain jogging, mungkin jalan kaki, jangan lupa untuk tidak mager atau Serenity Life tadi ya, jangan mager. Jadi kalau misalnya mau ke warung sedikit ya jalan kaki lah, nggak apa-apa ya. Cuci mobil sendiri boleh, sesekali naik tangga, jangan cuman rebahan. Karena kan apa-apa sekarang lewat handphone bisa ya, pesan tinggal klik dateng gitu ya. Jadi jangan lupa aktivitas sehari-hari tadi tetap dilakukan. Jangan mager, jangan habis makan langsung tiduran atau rebahan, itu juga mempengaruhi ya. Pokoknya usahakan untuk tetap bergerak ya. Tapi kayaknya sekarang Gen Z atau anak-anak sekarang udah mulai aware sih tentang olahraga ya. Udah banyak olahraga, mudah-mudahan terus berlanjut ya. Oke, ini lagi ya, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan, pola emosi makan ini ya, yang masuk tadi ya. Karena biasanya kita harus mengenali emosi makan, hindari mengalihkan emosi dengan banyak makan pada saat marah, stres, bosan, dan lain-lain. Ini yang paling sering ya. Jadi lagi banyak kerjaan di kantor misalnya, lagi banyak PR mungkin ya, lagi banyak tugas, akhirnya apa? Makan terus ya, cari cemil-cemilan. Itu yang harus dikelola. Pola emosi makan adalah suatu kebiasaan makan dengan jumlah berlebihan dan cenderung memilih makanan yang tidak sehat tadi ya, junk food, yang manis-manis, bukan karena lapar tapi karena emosi. Itulah yang dipengaruhi oleh si hormon tadi ya, hormonal tubuh tidak seimbang karena pengaruh emosi mencetuskan rasa lapar, bukan yang karena dia lapar sebenarnya. Jadi itu hanya tipuan dalam pikiran kita. Dalam pengelolaan obesitas, maka seorang perlu dibantu untuk mengenali jenis emosinya dan cara memahami emosi tersebut. Misal, kalau lagi stres,
Jadi jangan alihkan ke makan, kita alihkan kegiatan lain. Olahraga bisa loh, olahraga itu bisa stress relief ya, artinya bisa menghilangkan stres. Boleh mungkin dicoba nanti cari olahraga yang kira-kira sesuai, mungkin senam-senam aerobik ya, atau mungkin gerakan-gerakan yang ringan-ringan dulu ya. Oke, apa saja ini pola tidur ya, istirahat atau tidur dengan cukup sekitar 6-8 jam tadi ya. Karena satu, selain tubuh akan mengecas tubuh kita atau melakukan pemulihan, juga tadi mempengaruhi hormonal ya. Kurang tidur menyebabkan lebih banyak peluang waktu untuk makan, jelas ini ya. Jadi karena misalnya harusnya tidur tuh jam 10 malam udah tidur, jam 9 malam udah tidur, kita masih bangun, masih terjaga. Lapar itu akan sering datang nih, biasanya jam 12 malam, jam 1 malam. Apa yang gampang dikonsumsi jam segitu? Makanan instan. Iya, itu jawabannya. Makanan instan, makanan cemil-cemilan. Itulah yang akan menyebabkan terjadinya resiko obesitas ya. Dan waktu untuk beraktivitas fisik menjadi lebih sedikit karena tadi waktu yang harusnya untuk istirahat tubuh dipakai untuk beraktivitas. Ketika harusnya kita beraktivitas malah lelah, tubuh kita jadi lelah. Akhirnya apa? Rebahan, mager. Itulah menurunkan pola aktivitas fisik. Jadi kayak lingkaran semuanya itu ya, saling berkaitan. Dari pola makan, pola aktivitas fisik, pola emosi, dan lagi pola tidur atau istirahat. Jadi keempat itu harus benar-benar seimbang untuk menciptakan hidup yang seimbang dan lebih sehat. Oke, ini tadi udah dibahas ya dampak obesitas, bahwa dampak obesitas itu sangat berbahaya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu ada semua dampaknya, baik yang ringan maupun yang berat seperti stroke mungkin atau henti napas waktu tidur. Yang paling ringan mungkin adalah pegal-pegal badannya gitu kan, nyeri-nyeri lutut mungkin, dan itu harus segera diperbaiki. Jangan sampai penyakit-penyakit lainnya itu datang. Jadi ibaratnya obesitas itu adalah menampung semua penyakit jadinya ya. Oke, ini untuk pencegahan bayi. Nah, jadi memang bayi atau balita juga berisiko untuk terjadinya obesitas ya. Maka apa yang perlu dilakukan agar tidak terjadinya obesitas pada bayi atau balita? Kalau pada bayi jangan lupa IMD, inisiasi menyusui dini. Harus berikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Itu sangat disarankan ya, idealnya seperti itu. Kenapa nggak susu formula, Dok? Saya bukan menyarankan untuk tidak sama sekali susu formula, karena kita akan lihat case by case juga sebenarnya. Tapi jelas jauh lebih bagus untuk melakukan ASI eksklusif, terutama untuk berat badannya. Karena berat badannya akan sangat sesuai dengan anak yang mengkonsumsi ASI. Kalau susu formula itu sudah banyak namanya kandungannya ya, campurannya sudah banyak baik dari gula maupun protein-protein yang lainnya. Jadi lebih ideal untuk memang mengkonsumsi ASI. MPASI dimulai pada usia 6 bulan, jangan lebih cepat ya. Karena tadi pada bayi sendiri ada aturannya, di dalam tubuhnya sendiri itu masih berkembang, jadi harus menyesuaikan. Lalu balita ya, aneka ragam pangan makan lebih banyak yang bergizi, karena kan dia sudah banyak bergerak ya, banyak kalori yang dikeluarkan. Makan kalorinya pun harus menyesuaikan ya, tapi jangan terlalu banyak digendong, biarkan anak bergerak bebas. Ini untuk mencegah agar tidak terjadi obesitas. Karena tadi kalau obesitas sudah dimulai dari usia dini, ke depannya ketika dia usia dewasa 60-70% berisiko lebih tinggi terjadi obesitas lagi. Oke, ini ya pesan untuk pencegahan obesitas pada anak dan remaja. Tidak makan sambil nonton TV, paling sering nih batasi penggunaan gadget. Karena tadi ketika terlalu asik dengan gadget, aktivitas fisik akhirnya terbengkalai. Kita jarang bergerak ya. Kemudian perbanyak aktivitas di luar ruangan, biasakan makan dengan keluarga, biasakan selalu sarapan sehat, membawa bekal, makanan sehat, dan air putih. Kenapa harus sarapan? Karena selain untuk penting untuk otak kita ketika mau belajar, juga untuk merutinkan pola makan, agar pola makannya ideal dan sehat ya. Batasi makanan siap saji dan pangan olahan. Contohnya apa? Burger, nugget. Kalau mau buat boleh buat sendiri yang kita yakin bahan-bahan yang digunakan aman ya. Berarti memang harus pola hidup ya, Dok, Benar yang harus sekali. diperbaiki. Baik, mungkin langsung boleh dokter kepada masyarakat di rumah untuk pesannya Pesannya ya. pemirsa dokter kita di rumah, dokter. Oke, jadi kalau pesannya adalah
obesitas itu dapat dicegah ya. Jadi obesitas itu bahayanya sangat banyak untuk tubuh kita dan berdampak sangat buruk. Dan itu dapat dicegah. Jadi jangan takut untuk mengkonsultasikan apabila ada masalah di berat badannya atau kira-kira curiga berat badannya itu termasuk atau tergolong obesitas. Jadi dapat dicegah dan dapat dirubah ya. Untuk apa? Untuk lebih sehat. Baik, terima kasih sebelumnya dokter, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini pemirsa. Tentunya untuk obesitas yang harus pertama kali kita ubah adalah pola hidup agar tetap sehat dan juga adanya deteksi dini serta pencegahan yang lebih awal terhadap obesitas. Saya Syifa Nabila mohon undur diri, sampai jumpa di dokter kita selanjutnya. Bersama kita sehat.